Ketika market crash, hampir semua orang pasti akan panik. Media rame, headline negatif di mana-mana. Influencer pun akhirnya ikut bahas, yang bahkan cenderung influencer yang bukan membahas investasi saham, tetapi pada akhirnya ketika pasar modal marketnya crash, mereka juga akan ikut-ikutan membahas masalah crash ini yang akhirnya bikin semua orangnya jadi semakin panik. Yang pastinya perspektif dari mereka, karena untuk mendapatkan engagement nih di mana saham lagi turun, pasti udahlah bakal rame, akhirnya sok-sokan ikut-ikutan juga ngebahas hal tersebut. Namun menariknya, hal tersebut juga yang juga saya bahas di satu video terkait di IHSG 9000 yang kemungkinan besar akan terjadi koreksi, yang akhirnya benar saja terjadi karena IHSG sempat turun ke angka 7000-an lagi. Nah, biasanya dalam keadaan crash seperti inilah para investor baru mulai agresif, karena harusnya kita berpikir secara kritis nih. Di saat orang-orang pada rugi besar ketika crash terjadi, kenapa ada orang lain yang justru profit signifikan ketika crash ini? Nah, halo good people, Geneva di sini. Di video kali ini kita akan bahas nih bagaimana cara menyikapi jika market sedang dalam keadaan crash, dan kira-kira apa juga yang perlu kita lakukan. Yuk kita diskusi. Sebenarnya materi ini adalah materi yang pernah saya bahas juga di newsletter dari GH dan juga dari Ibu Profiters, yang tepatnya setahun yang lalu ketika market crash juga di 2024 sampai 2025. Sebuah konsep akan selalu relevan dalam berbagai macam keadaan. Dan di materi kali ini pun kurang lebihnya sama. Kalau kita perhatikan, setiap market crash pasti akan ada selalu pola yang terus berulang, di mana media akhirnya bakal mengaitkan alasan crash ini seperti pertama, adanya kebijakan global, juga adanya masalah politik atau ekonomi, sampai isu yang sebenarnya tidak baru menjadi alasan dari crash tersebut. Seperti mungkin banyak dari kalian yang mengetahui terkait seperti MSCI dan juga Moody's rating yang akhirnya membuat IHSG katanya semakin jeblok lagi. Yang dari situlah sebenarnya menjadi masalah utama crash ini, yaitu psikologi dari massa atau dari pasar, yang akhirnya echo chamber seperti yang kita bahas di bagian awal tadi. Influencer-influencer yang pada ikut ngomongin masalah crash ini, dan grup saham orang-orang pun yang akhirnya pada mulai panik, yang pada nanya nih, bang kapan cut loss, kapan harus ngejual saham, yang akhirnya timeline yang kita baca isinya berita-berita negatif semua. Dan itulah yang pada akhirnya membuat sebuah kondisi alias echo chamber, di mana kita seakan-akan berada di sebuah ruang yang semuanya mengatakan satu hal yang sama, yaitu crash, kepanikan, yang akhirnya psikologi kita pun biasanya akan terdampak dan malah ikutan panic selling. Karena bukankah sudah psikologinya kita sebagai manusia biasanya akan mengikuti yang namanya mayoritas. Inilah juga yang bukankah terjadi ketika lebaran lalu nih di 2025, ketika pembukaan IHSG langsung drop segitu parahnya, dan di crash kemarin pun kurang lebihnya sama kan, di mana bursa pada akhirnya mereka melakukan trading halt yang menurut keyakinan saya pasti salah satu alasannya untuk mencegah yang namanya panic selling dari retail-retail seperti kita yang langsung akan menjual sahamnya pada saat itu. Dimana sebenarnya inilah momen dimana quotes dari Warren Buffett akan benar-benar relevan, yaitu be fearful when others are greedy. Hal ini yang kita rasakan beberapa bulan lalu ketika IHSG sedang bullish-bullishnya, euforia mencapai angka 9.000, dimana semua orang pada pamer cuan sana sini, yang ketika orang sudah greedy, lagi-lagi sudah serakah, kita sebagai investor sudah sepatutnya takut akan hal tersebut. Tetapi ketika semua orang sudah mulai panik seperti panik selling yang terjadi sebelumnya, yang menyebabkan BI harus melakukan trading halt, disitulah quote selanjutan dari Warren Buffett harus kita terapkan, yaitu be greedy when others are fearful, yang bukankah quotes yang sangat-sangat relevan dalam berbagai macam keadaan. Crash sendiri adalah sebuah pelajaran bagi seorang investor atau mungkin bagi orang-orang yang masuk ke dalam sebuah instrumen apapun, agar melatih mental dan struktur portofolio, terutama yang paling penting adalah yang namanya asset allocation. Nah, di sini kita akan bahas nih step pertama, apa yang perlu disiapkan kalau market akan terjadi crash. Karena jangan lupa ya, tidak mungkin ada hal yang 100% akan naik terus dari awal sampai akhir, pasti akan ada yang terjadi koreksi, dan koreksi ini apakah dalam atau tidak, itulah yang perlu kita persiapkan. Di mana langkah pertama adalah seperti yang tadi saya bilang, be fearful and others greedy. Ketika pasar mulai euforia, disitulah biasanya saya mulai bersiaga. Bagaimana maksud dari bersiaga saya ini? Biasanya walau saya selalu fokus ke fundamental dan value dari perusahaan, tetapi tentu saja saya tidak menutup mata nih. Manfaat dari analisis teknikal adalah saya melihat indeks yang satu saja yang saya cek adalah chart dari IHSG. Analisis teknikal ini berguna sekali untuk melihat psikologi pasar sedang dalam keadaan seperti apa. Di mana cara saya analisis biasanya saya menggunakan Fibo nih, dari potensi pantulan harga saham yang bisa kalian lihat di case dari 25 terdapat bendera merah nih yang dekat dengan garis putus-putus di atas, di mana titik garis putus-putus dan juga bendera merah tersebut adalah tanda saya harus makin waspada ketika IHSG mencapai angka tersebut. Di mana di crash sebelumnya juga di tahun 2024-2025 saya menganalisis teknikal yang sama persis seperti yang terjadi kemarin, yang
yang dapat dilihat untuk ini bentukannya bendera berwarna biru. Yang kemungkinan besar itu akan menjadi potensi area pantul yang membuat IHSG akhirnya terkoreksi dan akan turun juga. Tetapi mungkin ini sedikit disclaimer juga ya. Di sini bukan berarti prediksi saya 100% akurat. Yang pasti jika mencapai angka tersebut harganya akan koreksi dan terpantul ke bawah, tidak pasti seperti itu juga. Tetapi lagi-lagi ini hanyalah pola saja yang terbentuk sesuai utamanya dari teknikal, yaitu psikologi atau melihat sejarah lamanya seperti apa. Yang tentu saja seberapa dalam nanti harganya akan terkoreksi, apakah mencapai minus 20%, minus 30%, tidak ada yang tahu sejauh apa hal tersebut. Lagi-lagi tugas kita sebagai investor hanyalah menyiapkan atau memanajemen resiko yang ada. Lalu apa nih yang harus dilakukan setelah kita mengetahui poin nomor 1, yaitu euforia dari pasar? Kita masuk ke step yang kedua. Di sini saya harus menyiapkan cash atau dry powder sebagai amunisi. Ya mungkin buat yang bingung apa itu cash atau dry powder, ya mudahnya ini adalah buying power untuk nantinya membeli saham lagi. Pelajaran ini pula saya dapatkan langsung nih ketika pandemi 2020 lalu, di mana saya saat itu sudah invest kurang lebih sekitaran 4 tahun sejak 2016. Jadi memang ketika pandemi saya sudah sadar betul nih saham-saham pada saat itu pastinya sedang diskon dan bisa menjadi peluang luar biasa untuk mendapatkan keuntungan ketika membeli di harga diskon-diskonnya. Namun lagi-lagi problemnya saya pada saat itu adalah karena sebelumnya saya terlalu agresif dalam berinvestasi, pada akhirnya saya tidak menyiapkan dry powder atau buying power tersebut. Maka ketika harganya turun, ya udah saham saya pun terdampak akhirnya pada ikutan turun. Dan ketika saat itu saya tidak punya cash untuk menambah muatan, jadi udahlah ketika harganya naik baik lagi, ya udah harga saham saya juga ikutan naik lagi. Jadi bisa dibilang saya riding the wave lah, tidak memanfaatkan wave pada saat itu. Yang sejujurnya ini adalah sebuah wisdom penting nih bagi para investor yang sudah mengalami crash, karena walaupun saya sudah punya ilmunya atau knowledge pada saat itu, pada akhirnya biasanya akan lebih terasa kalau kita merasakan langsung, alias ya namanya juga adalah wisdom. Nah lalu apa nih yang saya lakukan ketika sudah tahu tadi euforia sebelumnya dan apa yang saya persiapkan dari dry powder ini? Yang untuk hal ini pun sebenarnya akan cukup mirip dengan pembahasan dari rombak porto yang pernah kita bahas juga di satu video ini. Tetapi untuk cash ini adalah cash dari versi profitnya. Dimana yang pertama saya pastinya akan take profit nih dari saham-saham yang alokasinya sudah cukup kebesaran. Lalu juga saya akan mulai take profit nih sebagian dari saham-saham lain yang fundamentalnya sudah mulai menurun. Lagi-lagi mulai menurunnya ini kalian bisa tentukan sendiri parameternya apa. Yang baik lagi kalau saya sendiri tentu saja framework atau kaidah yang saya lakukan untuk melihat parameternya pastinya dari ebook yang saya punya, yaitu ebook Profit Wise yang juga kalau kalian pingin bisa klik link di deskripsi video. Dari sini biasanya saya mulai menaiki nih buying power saya yang sebelumnya mungkin di kisaran 20%, bertahap pelan-pelan menjadi angka 40% dari modal aset alokasi saya di dalam saham. Contoh nih, misalkan saya punya 1 miliar, biasa porto normal itu sekitar 20% atau 200 juta adalah buying power saya. Kalau misalkan terdapat saham-saham potensial yang bisa saya langsung beli dari modal tersebut dan 80%-nya atau 800 jutanya dalam bentukan saham. Yang baik lagi ya untuk bentukan sahamnya nanti akan dibagi lagi dalam berbagai bentukan saham. Nah setelah barusan saya kasarnya mendapatkan sinyal teknikal untuk kemungkinan koreksi, disitulah saya baru mulai menjual beberapa saham yang ada dan mulai menaikkan buying power saya yang tadi 20% perlahan mencapai 40%. Yang berarti kalau dari modal 1 miliar sebelumnya adalah 200 juta, sekarang naik menjadi 400 juta. Jadi nanti ketika market beneran akhirnya drop atau crash, saat itu saya sudah punya cash reserve nih yang cukup banyak untuk bisa entry lagi seperti crash kemarin 2025. Yang jujur saya profit cukup banyak pada saat itu karena saya banyak masuk ketika harga sedang drop-dropnya atau crashnya dari IHSG. Baik lagi, itulah pengalaman atau wisdom yang akhirnya masuk ke pengalaman saya. Dan step terakhir alias step 3, yaitu kita harus memiliki watchlist untuk melakukan eksekusi cepat ketika market atau pasar menawarkan sebuah momentum. Sebelumnya kita sudah menyiapkan buying power alias amunisi, sekarang kita juga perlukan mencari target untuk kita tembakkan amunisi tersebut di saat peluang ditawarkan oleh pasar. Disinilah biasanya saya menyebutnya sebagai watchlist saham. Punya cash banyak tetapi kita juga masih bingung untuk targetin apa, ya udahlah percuma, toh kita punya banyak uang tapi nggak tahu mau ngapain. Maka saya pribadi cukup rutin nih setiap laporan keuangan baru atau kuartalan pasti akan membuat watchlist yang berisi saham-saham potensial dengan fundamental kuat yang balik lagi sesuai kaidah yang saya miliki. Dan saat ini saya cukup konsisten nih membuat minimal ya 30 watchlist saham yang bisa disesuaikan dengan keadaan porto saya saat itu dalam keadaan seperti apa.
Nah, gimana cara buat watchlist yang sebenarnya sangat gampang? Di sini saya akan memberikan step simpel-simpelnya aja agar dapat kalian mengerti. Yang sebenarnya untuk pembahasan lengkap dari screener pun sudah pernah saya bahas di video ini, mungkin bisa cek juga. Yang simpelnya kurang lebih seperti ini. Pertama, kita akan stok screener nih, menggunakan beberapa parameter filter dari perusahaan. Nah, nanti hasil saham stok screen tersebut akan kita analisis lanjutan dengan metode FCDST saya untuk menilai value sebenarnya dari saham tersebut. Yang lagi ini metode yang saya miliki. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah dari saham-saham yang menurut kita potensial atau oke, kita akan masukkan dulu nih ke satu folder atau ke satu list ini. Dan keempat, misalkan anggap nih kita sudah membuat threshold 30 atau 10 saham juga tidak masalah yang akan kita simpan di list yang kita punya. Nanti dari situ kita kurasi lagi nih, misalkan saya ada saham cyclical walau ini bagus, tetapi rasanya kurang cocok dengan saya karena mungkin di porto saya sudah memiliki 4 saham cyclical yang nggak mungkin karena saya bakal tambah terus semuanya ke dalam saham cyclical. Maka anggap dari sini saya bukan pilih saham A yang cyclical, saya mungkin akan pilih saham B, C, D yang berbeda dibandingkan keadaan porto saya. Nah, saya pribadi biasanya hanya invest nih ke 5-7 saham doang di dalam porto yang maksimal 10 saham lah yang saya investasikan. Maka kalau saya buat 30 watchlist, maka masih ada 20 lebih saham lain yang kasarnya nganggur alias nggak saya pakai. Nah, itulah alasan sejak tahun lalu saya membagikan watchlist tersebut yang berjumlah 30 saham dengan kinerja yang bisa kalian lihat sendiri bagaimana saham-saham berfundamental kuat pada akhirnya banyak yang terbang di tahun 2025 lalu. Baik lagi buat kalian juga yang pingin watchlist laporan keuangan terbaru versi GH, bisa cek deskripsi yang ada di video ini. Maka mungkin kalau sedikit disimpulkan terkait market crash ini, terkadang memang kesempatan itu selalu ada dan datang setiap saat, namun mungkin pertanyaannya adalah apakah kita siap ketika kesempatan itu data. Ibaratnya seperti ini, ketika kita mau naik kereta atau bis umum, mereka akan selalu datang tiap waktu dan akan ada juga beberapa kendaraan yang muncul. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika bis atau kereta tersebut datang, misalkan nih mereka hanya ada jam 6 pagi, apakah kita sudah siap untuk naik kereta di jam tersebut? Hal ini pun sama seperti yang saya rasakan di tahun 2020 lalu ketika pandemi, ketika kesempatan ditawarkan tetapi karena saya masih belum siap, pada akhirnya tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan tersebut. Jadi baik lagi ketika terjadi crash, satu hal paling penting yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai panik karena kita berada di echo chamber, semua orang pada rugi dan akhirnya ikut-ikutan menjual, tetapi kita harus fokus dengan keyakinan kita sendiri kenapa kita membeli saham tersebut. Nah, jadi itu aja untuk satu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat juga buat kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Stay ikro.